Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan. Baiklah, sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil, yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai energi untuk membangun dan memelihara sel-sel. Sistem pencernaan manusia memberikan tubuh dengan semua karbohidrat yang diperlukan, vitamin, lemak, dan asam amino, yang menjaga sel optimal. Hal ini juga menghilangkan semua produk limbah dari tubuh. Bagaimana proses pada sistem pencernaan mulut? Proses awal dari pencernaan yaitu pada saat makan mulai masuk ke dalam mulut, pada bagian mulut memiliki alat-alat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan tersebut. Alat-alat itu adalah gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Pada bagian organ mulut, makanan itu akan mengalami proses pencernaan secara mekanik sekaligus secara kimiawi. Di dalam mulut terdapat pertama, gigi. Kegunaan gigi yaitu digunakan untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa enzim dalam pencernaan mulai mencerna makanan menjadi lebih cepat dan pastinya efisien. Yang kedua, lidah. Fungsi lidah untuk membantu dalam mengaduk makanan ketika berada di rongga mulut dan mendorong makanan supaya mudah ditelan. Kegunaan lainnya digunakan sebagai mengecap yang bisa digunakan untuk merasakan rasa manis, asin, pahit, dan juga asam. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah akan menghasilkan air liur. Kelenjar ludah terdiri dari kelenjar parotis yang letaknya ada di bagian bawah telinga, kelenjar submandibularis yang terletaknya di bagian rahang bawah, kelenjar sublingualis yang letaknya di bagian bawah lidah, kelenjar parotisla yang menghasilkan ludah, sedangkan kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis akan menghasilkan getah yang mengandung air dan juga lendir. Kegunaan ludah yaitu untuk membasahi dan juga melumasi makanan-makanan agar mudah ditelan. Kerongkongan merupakan saluran yang ada di antara rongga mulut sampai lambung. Kegunaannya untuk tepat lewat makanan yang sebelumnya sudah dikunyah dari bagian mulut yang kemudian menuju ke lambung. Di tenggorokan tak akan menjadi suatu proses pencernaan. Kontraksi dari otot kerongkongan akan mendorong makanan untuk dapat masuk ke lambung. Waktu yang dibutuhkan makanan saat di kerongkongan adalah kurang lebih dari 6 detik. Otot lurik dapat dibagikan di bagian pangkal tenggorokan yang bekerja dalam keadaan sadar sesuai keinginan kita saat proses menelan berlangsungnya, tetapi
setelah proses menelan sampai sebelum keluarnya fases, proses pencernaan selanjutnya akan terjadi tanpa kita sadari. Itu lambung. Lambung merupakan kantung terbesar terletak di bagian sebelah kiri rongga perut. Lambung digunakan sebagai tempat berlangsungnya beberapa proses pencernaan. Bagian lambung terdiri dari 3, yaitu 1. Bagian atas kardiak, 2. Bagian tengah fundus, dan 3. Bagian bawah polurus. Kardiak letaknya dekat dengan hati, yang bertumbuh dengan kerongkongan filorus terdiri dengan bagian usus 12 jari. Pada bagian ujung kardiak dan juga filus untuk klep yang berfungsi dalam mengatur masuk maupun keluarnya makanan ke dalam lambung dan dari lambung, dan kontraksi pada otot lambung akan membuat makanan menjadi teraduk dengan sempurnanya sampai bisa bercampur secara merata dengan getah lambung. Proses ini menyebabkan makanan yang ada di lambung menjadi berbentuk menyerupai bubur. Hati. Hati adalah salah satu organ paling penting dari tubuh manusia. Hati pada dasarnya melalui tugas produksi cairan, pencernaan, biokimia, dan juga membantu dalam sistem protein. Seluruh proses pencernaan membutuhkan sekitar 24 jam sampai 72 jam, dan seluruh pencernaan organ rata-rata bersama dengan semua organ ukuran sekitar panjang 9 meter. Kandungan empedu. Toko empedu yang telah diproduksi oleh hati meskipun menjadi bagian dari proses pencernaan. Kandungan empedu adalah organ non-vital yang berarti bahwa hal itu dapat dihapus jika terinfeksi. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam duodenum yang memecahkan lemak, karbohidrat, dan protein. Fungsi penting lain dari pankreas adalah untuk membantu insulin yang merupakan hormon utama untuk metabolisme gula. Usus halus. Ukuran dari usus halus adalah sekitar 6,5 meter. Berlangsungnya sebagian besar proses pencernaan, yakni pada 1 meter awal dari usus halus. Usus halus terdiri dari 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerap ileum. Usus 12 jari merupakan tempat yang digunakan sebagai saluran empedu dan sebagian saluran pankreas. Hati menghasilkan cairan empedu dan nantinya akan dibawa ke saluran empedu. Ke bagian usus 12 jari, fungsi cairan empedu untuk mengemulsikan lemak agar mudah dicerna. Pada saluran pankreas akan dialirkan enzim amilase, trypsinogen, dan juga lipase ke dalam usus 12 jari. Pengaktifan trypsinogen oleh enzim enterokinase yang dapat dari usus halus akan diubah menjadi trypsis. Enzim tersebut akan membantu mempercepat proses berlangsungnya pencernaan makanan agar bisa didapatkan sari-sari makanan yang nantinya bisa diserap oleh usus pencernaan. Cairan empedu dan enzim tersebut akan mengakibatkan suatu proses pencernaan yang aktif pada bagian usus 12 jari. Pada dinding usus halus akan menciptakan getah usus yang mengandung bagian enzim seperti
enterokinase, meltase, laktase, lipase, dan juga peptidase. Bagian terakhir dari usus halus yaitu usus penyerapan. Pada bagian inilah makanan yang berubah menjadi sari-sari makanan akan dilakukan proses berlangsungnya penyerapan. Merupakan dari usus penyerapan yang berlipat-lipat biasanya disebut jontot usus yang membuat daerah penyerapan pada bagian usus halus menjadi lebih luas supaya proses penyerapan makanan akan menjadi lebih maksimal. Usus besar. Usus halus tidak melakukan penyerapan terhadap pada semua jenis makanan. Sisa makanan tadi akan bergerak menuju ke bagian usus besar. Diameter yang dimiliki oleh usus besar berukuran lebih besar kalau dibandingkan dengan diameter usus halus, panjang sampai 1,5 meter. Pada bagian usus besar tak akan terjadi suatu proses pencernaan, melainkan pada usus besar melakukan pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hasil pembusukan biasanya disebut dengan tinja atau fase. Selain itu, pada usus besar juga akan terjadi proses penyerapan terhadap air dan garam-garam mineral agar fase bisa berbentuk padat. Rektum. Rektum adalah sebuah ruang 8 inci yang berhubungan usus ke anus. Fungsi utama dari rektum adalah untuk menerima kotoran atau bahan limbah dari usus besar dan bertindak sebagai situasi sementara untuk menyimpan kotoran sampai dievakuasi. Ialah mengirim sinyal ke otak yang pada gilirannya memutuskan apakah kotoran dapat dievakuasi. Anus. Proses mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.